Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di program BLK Integrasi untuk jurusan TKJ atau Teknik Komputer Jaringan. Ya, di chapter 1 ini kita akan membahas tentang perangkat keras komputer. Ya, apa saja kita langsung lihat. Nah, perangkat keras komputer itu apa sih? Nah, perangkat keras komputer itu adalah sebuah hardware yang secara fisik bisa disentuh ataupun bisa dilihat. Ya, terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya ada perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output. Ya, input device, processing device, dan output device. Ya, kemudian ini kita wakilkan di tahap ini menjadi processing, output, dan input. Ya, kita jabarkan lagi berikutnya. Nah, ini ada contoh input device. Nah, yang ini adalah keyboard ya untuk memberikan perintah pengetikan. Kemudian juga ini ada mouse sama untuk memberikan perintah dan penunjuk arah juga. Kemudian ini adalah scanner untuk menindai gambar ya, foto. Dan ini juga sama, ini adalah barcode scanner, biasa digunakan di swalayan-swalayan. Kemudian ada joystick atau konsol game ya untuk bermain game. Ada mikrofon untuk input suara. Kemudian ada touchpad yang kalau di laptop itu ada touchpadnya ya, itu pasti. Kemudian ada touchscreen juga ya, sekarang kan handphone itu, kemudian tablet itu digunakan untuk alat masukan sebagai touchscreen aplikasi biasanya ya. Kemudian yang tadi ada webcam. Webcam ini juga sama alat input daripada video. Nah, itu adalah contoh-contoh input device yang di dalam perangkat keras komputer. Kita lanjutkan ke alat proses ya. Alat proses itu ataupun CPU, Central Processing Unit. Ini ada casing ya, rumah ataupun tempat daripada hardware komputer itu dipasangkan ya. Di dalamnya ini ada papan utama atau motherboard atau mainboard ya, dimana ini akan menjadi tempat tertancapnya atau terinstalnya perangkat-perangkat keras yang lainnya. Nah, setelah itu ada prosesor. Nah, ini prosesor ini akan dipasangkan di motherboard sini nih ya, di bagian ini. Kemudian di atas prosesor itu pasti ada heatsink ya, terbuat dari aluminium biasanya. Kemudian ada pen heatsinknya sehingga nanti prosesor itu tidak mengalami panas ya. Itu kemudian selain ini ada juga perangkat keras pendukung lainnya, yaitu RAM atau memori, random access memory. Kemudian ada PGA. PGA ini untuk perubah sinyal ya, sehingga bisa kita tampilkan ke monitor ya. Kemudian ada sound card, merubah sinyal digital menjadi sinyal audio. Kemudian ada media penyimpanan, hard disk ya. Kemudian ada disket drive ya, kalau zaman dulu itu ada disket drive, sekarang sudah jarang ya komputer menggunakan disket drive. Kemudian ada CD-ROM. CD-ROM juga sudah jarang digunakan tapi masih diperlukan ya. Dan untuk hardware kelistrikannya kita ada power supply ya, ini nih power supply. Kemudian kita lanjutkan lagi ke alat output. Alat output sekarang sudah banyak ya, selain printer ya ada juga proyektor ya, teman-teman sudah tahu alat ini untuk apa, mempresentasikan. Ada juga headset ya untuk mendengarkan. Kemudian ada speaker, sama fungsinya dengan headset ya. Kemudian yang paling utama output device itu adalah monitor ya, tanpa monitor kita tidak bisa melihat proses kerja kita. Ada plotter nih ya, plotter itu digunakan oleh perusahaan percetakan, biasanya bikin banner ataupun cetakan-cetakan besar ya. Dan ini yang terakhir adalah VR atau virtual reality ya, ini lagi booming nih ya di dunia digital, ini pakai VR karena banyak aplikasi yang menggunakan VR. Nah, itu adalah output device yang digunakan dalam komputer. Nah, secara umum mekanisme singkat bekerjanya CPU itu adalah
Pertama itu dilakukan pengambilan atau patching, ya. CPU ngambil instruksi dari memori utama, kemudian didecode atau diterjemahkan, sehingga CPU itu akan mengerti tindakan apa yang harus dilakukan. Setelah diterjemahkan, maka dia akan melakukan pelaksanaan atau dieksekut. Nah, sehingga nanti akan diberikan operasi matematika kah itu, logika kah, atau kontrol. Ya, setelah dieksekut, kemudian akan dilakukan penyimpanan. Ya, penyimpanan ini bisa bersifat sementara ataupun bisa bersifat selamanya. Kalau sementara, yaitu tugasnya diberikan kembali ke memori atau ke RAM tadi. Tapi kalau mau disimpan secara permanen, itu akan diregister di hard disk, ya, tempat media penyimpanan. Kemudian proses utama dari CPU itu yaitu ada 3. Di antaranya ada 1 arithmetic logic unit atau ALU yang berfungsi untuk melakukan operasi matematika dan logika. Kemudian ada CU control unit yang mengatur operasi CPU dengan mengambil, menerjemahkan, dan mengeksekusi instruksi. Dan yang terakhir adalah registers atau menyimpan sementara dengan cepat, kemudian data itu diproses untuk disimpan secara permanen di hard disk. Nah, itu ada fungsi utama daripada CPU, dan secara keseluruhan perangkat keras komputer itu secara umum itu, ya. Mungkin nanti teman-teman bisa memberikan saya gambaran yang lain tentang perangkat keras komputer atau CPU ini, sehingga kita bisa diskusi secara paralel nanti di kelas, ya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.